Pinangki Sirna Malasari kini bebas bersyarat. Pinangki sebelumnya mendapat pemotongan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Berikut rangkuman perjalanan hukuman Pinangki mulai dari tuntutan hingga vonis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ditilik ke belakang, pemotongan hukuman Pinangki itu sama dengan tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya kala itu, jaksa hanya menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pinangki disebut jaksa terbukti menguasai suap $450 Amerika Serikat dari Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidiar dan dakwaan kedua tentang TPPU, dan dakwaan ketiga subsidiar, kata Jaksa Yanuar Utomo saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Namun Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta berkata lain. Hakim memutuskan menghukum Pinangki 10 tahun penjara. Pinangki dinyatakan terbukti bersalah menerima suap $450 Amerika Serikat dari Joko Chandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU serta permufakatan jahat. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Mengadili, menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga subsidiar, kata Hakim Ketua Ignatius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021. Pinangki dinyatakan melanggar pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar pasal 15 JO pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, Pinangki melanggar pasal pencucian uang, yaitu pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU. Menjatuhkan hukuman pidana hukum kepada terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan, ucap Hakim Eko. Tak terima divonis 10 tahun di Bui, Pinangki pun mengajukan permohonan banding. Bandingnya Pinangki membuat jaksa juga memohonkan banding. Dalam permohonan bandingnya, Korps Adiaksa setuju dengan hukuman 10 tahun penjara. Jaksa meminta Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu terungkap dalam permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikutip detik.com, Minggu, tanggal 20 Juni tahun 2021. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari tahun 2021 nomor 38 PIT, Sus TPK, 2020 PNJK, PST, Pinta JPU. JPU juga menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun yang menjadi alasan JPU mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak JPU apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan pasal 244 KUHP. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan penuntut umum berpendapat putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan, demikian bunyi kutipan banding JPU. Namun sayangnya, pada Juni tahun 2021, Hakim PT Jakarta memutuskan menyunat hukuman Pinangki. Hakim Tinggi Muhammad Yusuf Haryono, Singgi Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reni Halida Ilham Malik memutuskan memotong hukuman mantan jaksa itu menjadi 4 tahun penjara meski Pinangki dinyatakan terbukti sebagai aparat penegak hukum melakukan korupsi dan pencucian uang. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita, berusia 4 tahun, layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan,
dan diperlakukan secara adil, ujar Ketua Majelis Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgi Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reni Halida Ilham Malik. Atas putusan ini, jaksa tidak mengajukan upaya banding. Pinangki akhirnya divonis 4 tahun penjara tanpa perlawanan jaksa. Dan saat ini Pinangki pun bebas bersyarat. Pinangki keluar dari lapas pada hari ini. Hari ini tidak hanya beliau, Ratu Atut Khosyah, kita bebas bersyaratkan. Juga Pinangki, Mirawati Basri, dan Desi Aryani, ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten Mas Juno, Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Pinangki bebas bersyarat bersamaan dengan Ratu Atut. Mas Juno mengatakan Pinangki sudah menjalani penahanan kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Sama syaratnya juga disamakan semuanya karena sudah tertuang secara tertulis, kata Mas Juno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.